cukup banyak perubahan, Ruud van Nistelrooy memilih tim alternatif untuk laga ini. Andre Onana menjadi penjaga gawang. Ada juga perubahan di lini pertahanan. Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez diistirahatkan, dengan Victor Lindelof dan Jonny Evans sebagai pasangan bek tengah. Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui menjadi bek sayap. Ahmad menjadi starter untuk Manchester United melawan PAOK, saat Setan Merah berupaya meraih kemenangan pertama mereka di Eropa musim ini. Pemain asal Pantai Gading itu menggantikan Marcus Rashford, dengan Alejandro Garnacho menempati sayap kiri. Rasmus Højlund kembali menjadi starter di lini depan, dengan Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Christian Eriksen dan Mason Mount kembali ke dalam skuad setelah cedera, dengan Manuel Ugarte dan Casemiro di lini tengah sebagai starter. Antony juga telah pulih dari cedera dan berada di bangku cadangan. Bersama dengan Altay Bayindir, Tom Heaton, Harry Amas, De Ligt, Martinez, Christian Eriksen, Jais Fitzgerald, Mount, Rashford, Ethan Wheatley, dan Josh Zirkzee. Leny Yoro, Luke Shaw, dan Tyrell Malacia semuanya kembali berlatih tetapi belum siap untuk ambil bagian. Harry Maguire, Toby Collier, dan Daniel Gore tidak tersedia. Babak pertama MU mendominasi bola. Sayang, pertahanan rapat PAOK membuat pemain Setan Merah kesulitan membuat peluang emas. Bola seringkali mandek di sepertiga akhir. Ahmad dan Garnacho cukup sering salah umpan di momen penting. Babak pertama yang membosankan pun ditutup dengan skor kacamata. Di babak kedua, MU masih mendominasi, meski permainan masih membosankan. Bruno Fernandes yang nampak keletihan, masih bisa memberikan umpan-umpan terukur. 2 dari peluang emasnya memanjakan Amad Diallo. Yang pertama, berhasil diselesaikan Amad dengan sundulan yang diarahkan ke tiang jauh. Yang kedua, gagal diselesaikan dengan sempurna. Meski demikian, kegigihan Amad merebut bola di penguasaan bek lawan, sukses menciptakan peluang yang diselesaikannya untuk gol kedua. MU pun akhirnya mendapatkan kemenangan pertama di Eropa setelah tahun. Manchester United dan klub papan atas lainnya, yang mengejar Victor Gyökeres, telah mendapat dorongan dari langkah Sporting Lisbon untuk mengurangi klausul penjualan untuk striker mereka. Gyökeres, 26 tahun, telah berkembang menjadi salah satu pemain nomor 9, paling produktif di Eropa sejak pindah ke Portugal pada musim panas 2022. Pemain internasional Swedia tersebut telah memiliki banyak peminat. Sementara Ruben Amorim mengecilkan saran tentang kepindahan pada bulan Januari minggu ini, tampaknya hanya masalah waktu sebelum Gyökeres pindah ke tempat baru, dan Sporting telah mempersiapkan kepergiannya di balik layar. Raksasa Portugal itu telah membayar sejumlah 2 juta euro untuk mengurangi klausul penjualan Coventry sebesar 15% menjadi 10%. Dan fakta bahwa Sporting telah bergerak untuk memastikan mereka akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari setiap biaya potensial untuk Gyökeres dapat dipahami sebagai tanda bahwa mereka tahu sudah hampir waktunya untuk menguangkan aset berharga mereka. Gyökeres bahkan dapat tersedia dengan harga serendah 63 juta pound musim panas mendatang karena kesepakatan dengan Sporting yang bersedia melakukan bisnis dengan jumlah yang jauh lebih rendah dari klausul pelepasan 100 juta euro dalam kontrak pemain tersebut. Pelatih kepala baru United enggan untuk menyerang klubnya saat ini karena ia tidak ingin merusak hubungannya dengan penggemar Sporting. Namun, ia menyinggung fakta bahwa Gyökeres kemungkinan akan segera pindah. Victor harus bertahan sampai akhir musim, dan kemudian hidupnya mungkin akan pergi ke tempat lain.
Terbukti sangat produktif di ibu kota Portugal, tidak mengherankan semakin banyak pendukung United yang memohon kepada hierarki klub agar Victor Gyökeres menjadi pemain pertama yang direkrut Amorim. Namun, jauh sebelum rekrut Amorim, United dipahami tengah mengincar rekan setim Gyökeres di Sporting, Giovanni Quenda. MU tengah memantau pemain sayap tersebut dan telah melakukannya sejak awal musim. Pemain internasional Portugal U21 yang baru berusia 17 tahun hanya tampil 17 kali untuk Sporting, yang semuanya diberikan kepadanya musim ini. Ia telah mendapatkan kepercayaan dari Amorim dan memainkan peran kunci dalam kemenangan 4-1 atas City, dengan memberikan 1 assist. Ditugaskan untuk beroperasi di posisi bek sayap kanan di bawah Amorim. Pemain muda ini bisa jadi sangat cocok untuk sistem 3-4-3 yang akan diterapkan oleh bos United yang baru di Old Trafford. Quenda, yang telah mencetak 2 gol sejauh musim ini, telah menjadikan peran itu miliknya sendiri sejauh musim ini, dengan kecepatan dan kekuatannya yang memungkinkannya untuk bergerak maju dan mundur di lapangan. Ia adalah atlet yang kuat, memiliki kemampuan menjaga bola yang sangat baik, dan juga tampaknya mampu bermain dalam peran yang lebih maju. Dan Ashworth sebelumnya cenderung merekrut pemain-pemain muda yang berpotensi, yang berarti Quenda akan sangat cocok untuk kriteria tersebut. Pemain sayap itu baru akan berusia 18 tahun pada bulan April. United mulai mengubah strategi perekrutan mereka di musim panas. Tidak merekrut siapapun yang berusia di atas 26 tahun, dengan merekrut Lenioro, misalnya, yang diharapkan menjadi pertanda baik. Quenda akan memiliki pola yang sama, ditambah lagi ia sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang tuntutan dan gaya bermain Amorim. Man United akan dipaksa untuk fokus pada kesepakatan pinjaman jika mereka ingin memperkuat tim pada bulan Januari, menurut sumber Football Insider. Setan Merah akan kesulitan untuk mendatangkan pemain permanen di bursa transfer musim dingin untuk bos baru Ruben Amorim. Anggaran United telah dibatasi setelah Erik ten Hag dipecat minggu lalu dan digantikan dengan penunjukan Amorim yang mahal. Pakar keuangan Stefan Borson mengatakan kepada Football Insider, Man United dapat menghabiskan hingga 37,5 juta pound untuk perubahan manajerial mereka. Sumber mengatakan oleh karena itu akan sulit di bawah aturan laba dan keberlanjutan (PSR) bagi Amorim untuk mengeluarkan uang di bursa transfer Januari. Satu jalan yang terbuka bagi United adalah penggunaan kesepakatan pinjaman dengan klub tersebut belum menggunakan 2 jatah ruang pinjaman Liga Primer mereka musim ini. Mereka juga bisa mencari pemain di luar Inggris untuk memperkuat skuad mereka, seperti yang mereka lakukan dengan Sofyan Amrabat musim lalu, sebelum menolak untuk mengontraknya secara permanen. Amorim akan memimpin pertandingan pertamanya bersama United melawan Ipswich pada tanggal 24 November setelah jeda internasional. Rumor mengatakan bahwa klub tersebut dapat mengejar kesepakatan untuk duo bek tengah Sporting CP, Ousmane Diomande dan Gonçalo Inácio, musim panas mendatang. Striker yang sedang naik daun Victor Gyökeres juga tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Tetapi kesepakatan besar apapun untuk tim favorit Amorim harus menunggu hingga akhir musim ini. Man United memiliki pemain muda berusia 18 tahun yang sedang naik daun, dan banyak yang merasa dia siap untuk melangkah maju. Beberapa anggota staf Manchester United merasa bingung dengan keengganan tim latih MU untuk mempromosikan salah satu prospek terbaik mereka, seperti yang terungkap. United selalu menjadi klub dengan tradisi memasukkan pemain muda ke dalam tim utama, dan mereka memiliki sejumlah talenta yang mengesankan. Dan salah satu yang sedang naik daun saat ini adalah James Scanlon yang berusia 18 tahun, yang bergabung dengan klub dari Derby County pada tahun 2021. Scanlon, penyerang serba bisa, telah mencetak 10 gol dan 4 assist musim ini,
setelah mencetak 3 gol dalam kemenangan telak 8-0 atas Leeds United akhir pekan lalu. Namun, banyak yang merasa bahwa dia terlalu bagus untuk bermain di bawah usia 18 tahun. Menurut Chris Weller dari Daily Mail, sumber yang dekat dengan tempat latihan terkejut karena ia belum dipromosikan ke kelompok usia yang lebih tinggi dan khawatir perkembangannya dapat terhambat pada tahap yang krusial. Ia pernah tampil untuk tim U21 pada beberapa kesempatan dan berlatih dengan tim utama di bawah asuhan Erik ten Hag yang memasukkannya ke dalam skuad pramusimnya untuk Tur Amerika Serikat. Scanlon memenangkan penghargaan penyerang terbaik di Piala Oten di Belanda pada bulan Agustus dan sudah menjadi pemain internasional penuh bersama Gibraltar yang memenuhi syarat untuk bermain melalui ibunya, Gabriela, yang merupakan atlet lari. Ia melakukan debutnya pada bulan Maret tahun ini dan menjadi pencetak gol termuda Gibraltar pada bulan September ketika ia mencetak gol melawan Liechtenstein pada usia 17 tahun dan 346 hari. Scanlon menandatangani kontrak profesional pertamanya pada bulan Mei dan terikat kontrak di United selama 3 tahun. Adiknya Luka juga bermain untuk United, tetapi Scanlon telah membuktikan bahwa ia berada di atas level permainannya saat ini dan pasti akan dipertimbangkan Amorim.